Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, biar lebih semangat, ketika Bapak tanya, apa kabar kalian hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, coba ulang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran, agar diberikan kemudahan dalam menyerap dan menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan. Marilah kita sejenak berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin tahu terlebih dahulu nih, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih semangat lagi, coba Bapak ada yel-yel, tepuk semangat, semangat. Oke, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar ya. Nanti dalam pembelajaran kita akan sama-sama menggambar. Nanti Bapak akan memberikan tugas menggambar bunga dan bagian-bagiannya kepada kalian ya. Nah, setelah itu, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaat dengan benar. Yang selanjutnya, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, itulah anak-anak tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran. Silakan kalian buka halaman pertama dari tema 1, subtema 1. Di sana kita lihat ada sebuah gambar yang berisikan instruksi. Ayo perhatikan tumbuhan di sekitar kalian. Lalu apa manfaat yang diberikan oleh tumbuhan terhadap makhluk hidup di muka bumi? Oke, silahkan kalian amati tumbuhan apa saja ya yang ada di sekitar kita. Oke, Bapak juga akan mengamati. Coba kira-kira apa ya tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bapak ingin tanya, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah? Siapa yang tahu? Ayo acungkan tangan. Oke, Radit, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kita, Dit? Oke, yang pertama ada pohon katanya. Yang kedua ada bunga. Yang ketiga ada rumput. Nah, itu merupakan contoh dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, baiklah. Selanjutnya kita perhatikan di halaman pertama, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di sana ada sebuah gambar. Ada seorang bapak-bapak yang sedang menyemprot tumbuhan. Terus ada seorang ibu-ibu yang sedang
mengemas wortel. Terus ada lagi apa? Anak-anak yang sedang bermain. Kemudian ada hewan berupa sapi dan kerbau. Coba perhatikan. Nah, menurut kalian apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Bapak bertanya kepada kalian, apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Tadi ada Adit yang sudah menjawab, diantaranya sudah betul ya. Hebat, bagus, tepuk tangan untuk Adit. Oke, yang selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan terkait jawaban tadi, bahwa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Ayo, siapa lagi yang tahu? Semuanya menjawab bahwa tidak ada tumbuhan maka semuanya akan mati. Oke, luar biasa untuk kalian semua. Bapak kasih 2 jempol karena ya memang begitulah gitu. Ketika tumbuhan tidak ada, tentunya kita akan kelaparan. Tumbuhan itu merupakan sumber energi, sumber makanan, baik itu bagi manusia, baik itu bagi hewan. Maka ketika tumbuhan itu tidak ada, maka kita akan merasakan kelaparan. Nah, ketika lapar, tenaga tidak ada, otomatis kita akan apa? Akan mati. Ketika kelaparan, tidak sedikit orang yang mati, hewan, manusia juga akan mati ketika dia tidak memiliki sumber makanan dan sumber energi. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya dalam kegiatan Ayo Membaca, di sana terdapat salah satu bahan bacaan, ada teks yang berjudul tentang bagaimana cara jagung berkembang biak. Nah, mari kita sama-sama membaca dalam hati, kita sama-sama simak. Kemudian dalam bagian berikutnya kita akan menemukan soal tentang ide pokok. Makanya kalian harus jeli ya. Kita sama-sama menyimak, sama-sama membaca untuk menemukan apa informasi dan apa ide pokok yang terdapat dalam bacaan tentang bagaimana cara jagung berkembang biak. Oke, silakan Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk kita membaca dan menelaah apa sih isi dari bacaan bagaimana cara jagung berkembang biak, terus apa ide pokok dari teks tersebut. Silakan kita baca bersama-sama. Waktunya sudah habis ya. Yang kalian temukan dari bacaan tersebut, informasi apakah yang terdapat dalam bacaan tersebut? Tersebut diceritakan bagaimana proses perkembangbiakan jagung ya. Ternyata jagung itu merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Generatif itu apa sih, Pak? Generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin, di mana jagung itu memiliki tepung sari yang nantinya akan menempel kepada kepala putik yang dibawa oleh angin, makhluk yang lainnya berupa kupu-kupu ataupun burung atau lainnya. Terus kemudian terjadilah pembuahan. Nah, setelah itu menghasilkan buah. Nah, itulah perkembangbiakan secara generatif, jadi melalui perkawinan. Nah, selanjutnya kita akan mengamati tentang bunga, bagian-bagian bunga dan fungsi-fungsi bunga ya. Di sini Bapak ada setangkai bunga, namanya bunga bakung. Seharusnya ini bunga sepatu atau bunga apa gitu. Nah, di sini ada bagian bunga. Coba dilihat di halaman 5. Di sana ada bagian-bagian bunga, di mana ada mahkota bunga seperti ini ya. Terus ada kelopak bunga di bagian bawah mahkotanya. Terus kemudian ada kepala sari, ada tangkai sari, kemudian ada kepala putik. Nah, ini kepala putik ya. Nah, itu adalah bagian-bagian bunga.
Nah, baiklah anak-anak, tadi kita praktekkan ya, mengamati bagian-bagian bunga dan apa saja sih bagian dari bunga itu. Nah, tadi sudah kita sama-sama lihat di buku, kemudian Bapak jelaskan juga bagian-bagian dari bunga. Nah, anak-anak, jadi perkembangbiakan secara generatif itu dia itu akan menghasilkan bunga ya. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan ya. Yang kedua, perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, di mana menempelnya atau melekatnya sari kepada kepala putih. Tadi ya, pada bunga itu terdapat serbuk sari dan tadi ada kepala putihnya jadi pada proses perkembangbiakan secara generatif itu serbuk sari itu nanti akan menempel pada kepala putih. Kemudian akan terjadi proses pembuahan dan akan menghasilkan buah. Baiklah anak-anakku sekalian, buka halaman 6. Nah, di sana Bapak akan memberikan tugas karena waktunya tidak memungkinkan, jadi Bapak memberikan tugas kalian untuk menggambar bagian-bagian bunga, kemudian cara penyerbukan kalian nanti uraikan. Nah, ini Bapak berikan sebagai pekerjaan rumah ya nantinya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Pertama, tumbuhan. Iya, itu betul. Yang diingatnya tentu pasti tumbuhan ya, karena yang pertama dibahas. Yang pertama tumbuhan, manfaat tumbuhan, terus tumbuhan sebagai sumber energi ya, terus perkembangbiakan. Kesimpulannya adalah tumbuhan merupakan salah satu komponen atau bagian yang sangat penting dari kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik itu manusia ataupun hewan. Karena tanpa tumbuhan kita tidak akan mungkin bisa hidup di muka bumi ini, karena tumbuhan merupakan salah satu sumber energi bagi kehidupan, kelangsungan hidup manusia dan hewan. Selain itu memiliki cara berkembang biak yang berbeda, yaitu seperti yang Bapak sampaikan tadi, perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, tadi kita sudah membahas perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin, yang mana prosesnya dari tepung sari yang kemudian menempel kepada kepala putih, kemudian terjadinya proses pembuahan yang menghasilkan buah. Nah, itu adalah proses perkembangbiakan secara generatif. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada proses perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, mungkin dari Bapak pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa menjaga kelestarian alam, menjaga tumbuhan, merawat tumbuhan. Sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke, baiklah anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.